Nah, di sini di video ini saya akan coba menjelaskan untuk kalian semua ya, yaitu bagaimana cara mengajukan pinjaman KUR di Bank Mandiri. Jangan kalian skip ya, supaya pengajuan kalian di ACC. Oke, kita langsung saja pada inti pembahasannya ya. Ada banyak program pembiayaan yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha, misalnya program kredit usaha rakyat yang bilang KUR ya. KUR adalah program kredit yang mendapatkan fasilitas subsidi dari pemerintah. Salah satunya yakni KUR Mandiri atau KUR Bank Mandiri ya. Program KUR Mandiri dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM ya. Dikutip dari laman resminya bankmandiri.co.id, KUR adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM. Pinjaman KUR Mandiri bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja ya, serta menanggulangi kemiskinan. Nah, Bank Mandiri menyediakan ada 5 jenis KUR yang bisa kita pilih sesuai keinginan kita ya. Nah, yang pertama KUR Super Mikro. KUR Super Mikro ini adalah pembiayaan dengan limit kredit maksimal sampai dengan 10 juta per debitur. Dan jangka waktu jenis KUR Mandiri ini untuk kredit modal kerja KMK maksimal 3 tahun dan kredit investasi KI maksimal 5 tahun ya. Nah, yang kedua KUR Mikro. Sedangkan KUR Mikro ini adalah pembiayaan dengan limit kredit di atas 10 juta ya, maksimal sampai dengan 50 juta per debitur, dan jangka waktu kredit modal kerja KMK maksimal 3 tahun dan kredit investasi KI maksimal 5 tahun. Nah, yang ketiga di sini yaitu ada KUR kecil ya. KUR kecil ini adalah pembiayaan dengan limit kredit di atas 50 juta sampai dengan maksimal 500 juta rupiah ya per debitur. Dan jangka waktu kredit modal kerja KMK maksimal 4 tahun dan kredit investasi KI maksimal 5 tahun ya. Nah, yang keempat KUR penempatan TKI. Nah, limit kredit maksimal jenis KUR penempatan TKI adalah sampai dengan 25 juta rupiah ya. Debitur dengan jangka waktu paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 tahun ya. Nah, yang kelima KUR khusus. Limit KUR khusus sampai dengan 500 juta rupiah diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama, perkebunan rakyat dan peternakan rakyat, serta perikanan rakyat, industri UMKM atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. Adapun jangka waktu KUR khusus untuk kredit modal kerja KMK maksimal 4 tahun dan kredit investasi KI maksimal 5 tahun ya. Nah, untuk syarat dan ketentuan, usia calon debitur minimal 21 tahun atau sudah menikah. Usia calon debitur penempatan TKI dimungkinkan berusia minimal 18 tahun ya. Namun harus menyerahkan surat pernyataan calon debitur dan surat izin dari orang tua wali untuk bekerja di luar negeri ya teman-teman. Pelaku usaha yang dapat menerima fasilitas KUR yaitu memiliki usaha produktif yang layak dengan kriteria sebagai berikut ya. Calon debitur dapat sedangkan menerima kredit pembiayaan yaitu KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit leasing kendaraan bermotor, kartu kredit, kredit dengan jamin surat keputusan pensiun, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar ya. Calon debitur masih memiliki debit kredit pembiayaan produktif dan kredit pembiayaan program di luar KUR ya. Diperlukan surat keterangan lunas roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberian kredit pembiayaan sebelumnya ya.
Nah, jika ketentuan yang tadi sudah terpenuhi, maka calon debitur dapat mengajukan kur mandiri. Nah, selanjutnya kalian harus menyiapkan beberapa dokumen persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut ya. Aplikasi permohonan kredit, fotokopi EKTP, KK, surat nikah, cerai bagi yang sudah menikah atau cerai ya. Lalu pas foto terbaru calon debitur dan pasangan, surat izin usaha mikro dan kecil, surat keterangan domisili usaha atau surat keterangan usaha lainnya ya. Nah, untuk NPWP apabila limit kredit di atas 50 juta ya. Nah, adapun untuk jenis kur super mikro, kur kecil, kur khusus, persyaratan dokumen lainnya adalah nomor induk berusaha atau yang dibilang NIB ya, atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT RW kelurahan desa atau pejabat yang berwenang, dan atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Sementara persyaratan dokumen untuk jenis kur penempatan TKI adalah sebagai berikut. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan atau tenaga magang Indonesia. Perjanjian kerja dengan menggunakan bagi pekerja migran Indonesia baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan atau tenaga magang Indonesia, pemerintah atau pekerja migran Indonesia yang bekerja secara perseorangan ya. Nah, itulah informasi kur daripada Bank Mandiri serta ketentuan umum dan persyaratan dokumen untuk pengajuannya ya. Adanya variasi jenis kur mandiri, calon debitur dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, semoga bermanfaat. Nah, tapi jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan ya notifikasi loncengnya. Supaya apa? Supaya kalian tahu di saat saya update video yang baru.